Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur pada Tuhan karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya kita boleh berkumpul dan persekutuan Usinda pada pagi hari ini. Kiranya kebersamaan kita menjadi sarana untuk semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Saling menguatkan bersama dan saling tumbuh bersama. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Amin. Bapak Ibu, ada pesan Natal yang akan dibawakan oleh Ibu Rini. Immanuel, Sang Penyerta yang menyertai manusia. Bukan kebetulan kalau janji Allah tentang Immanuel diberitakan kepada Yusuf, menggenapi janji pada Yesaya 7 ayat 14. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Dia adalah Sang Penyerta. Dialah yang hadir untuk menyertai kita. Peristiwa langka dan hanya terjadi sekali dalam sejarah keselamatan yang dirancang Allah sendiri. Berita ini juga disampaikan kepada Maria, terdapat dari Lukas 1 ayat 31. Lengkap sudah janji Allah yang dinyatakan di dalam Injil. Tapi jangan hanya dimengerti, harus diamini. Jangan diolah dengan pikiran dan logika, tetapi ditanggapi dengan iman. Seperti tanggapan Yusuf dan Maria. Allah datang kepada manusia melalui bayi yang tidak diwarisi oleh dosa, sehingga bisa menjadi juru selamat kita semua. Memang Dia Sang Penyelamat dan satu-satunya jalan keselamatan itu. Dan menjadi lebih lengkap lagi, selain Sang Kristus, Sang Penyelamat, Dia adalah juga Sang Penyerta yang menyertai manusia. Di dalam segala suka dan duka, sepak terjang, dan laku juang hidup manusia. Penyertaannya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia adalah Sang Immanuel yang hadir melalui Roh-Nya dalam setiap ruang dan waktu. Bukan hanya datang saat Natal, tetapi Sang Immanuel menyertai kita senantiasa. Ketika Anda bergumul, ketika Anda menapaki jalan yang berbatu, ketika Anda bingung, Ia hadir menemani. Dia adalah Sang Penyerta yang menemani manusia sepanjang waktu dalam sejarah dan sepanjang ziarah hidup kita sampai pada purna.
Allah menyertai kita setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat diundang berdiri, mari kita naikkan Mars Usinda dengan semangat. Pada 2000 tahun yang lalu, pada malam hari yang gelap dan sunyi, tiba-tiba para malaikat dari surga bersorak-sorai, membawa kabar sukacita. Telah lahir Kristus Raja Mulia, Raja Damai ke dalam dunia. Mari kita naikkan pujian kita, surga bergema. Damai dan sejahtera
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kembali kami hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumah-Mu. Dan kami akan mulai persekutuan Usinda ini ya Tuhan. Tolong pimpin kami, berkati setiap kami ya Tuhan. Agar kami boleh mempersiapkan diri kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pramudia ya Tuhan. Pimpin kami agar kami juga di dalam kehidupan kami boleh melakukan kehendak-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Mazmur 97. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Ibu Bapak membacakan ayat yang genap. Dan pada ayat ke-12 kita akan baca bersama-sama. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacita karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Ebenezer. ayat 3 dan 4 kita nyanyikan bersama-sama. Sejak
Terima kasih persembahan pujian dari Ebenezer. Tuhan memberkati. Di sebuah kota kecil yang sederhana, namun Allah memilihnya menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi manusia dan lahir di dunia, membawa damai, harapan, dan keselamatan bagi manusia. Mari kita naikkan pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Saya pergi ke rumah sakit pakai baju ini. Nyampe di tempat pintu, satpamnya bilang, "Selamat pagi Pak Dokter." Susah-susah sekolah teologi ya kalau ya, malah dipanggil dokter gitu ya. Ya, mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, hari ini kami mau bersama-sama belajar bagaimana Allah ada bersama-sama dengan kami. Pada saat ini, di situasi ini, di tempat ini, di momentum ini. Kami akui kerap kami susah sekali menghayati kehadiran Tuhan. Apalagi ketika kami ada di dalam situasi yang begitu sulit. Biarlah hari ini kami belajar dari firman Tuhan dengan pertolongan Roh Allah yang Maha Kudus. Yang menginsyafkan kami, tetapi juga memberikan pengertian kepada kami. Ya Tuhan, bersabdalah. Dengan kerendahan hati kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama-sama memperhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya koreksi ya, yang di situ sampai 4 tapi mestinya sampai 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan sampaikan sebuah quotes. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari setuju dengan quotes ini? Jangan ada yang baper. Tolong biasa saja. Betapapun quotes ini banyak benernya. Quotes ini mengatakan, rumah yang dahulu ramai, mungkin bukan cuma ramai, tapi ramai, mai, begitu ya. Kini sekarang terasa lebih sunyi. Rumah yang dahulu ramai, kini terasa lebih sunyi. Sebenarnya ini adalah quotes tulisan oma saya. Oma saya dikaruniai anak oleh Tuhan 8. Aslinya 9. Tapi yang 1 sudah berpulang duluan. Jadi kebayang
Saya ingat rumah oma saya itu di Jalan Karanggetas, Cirebon. Rumahnya besar sekali, bukan karena uangnya banyak, tapi karena anaknya banyak. Dikasih kamar di tengah itu juga buat 2 orang. Di belakang ada lagi, di depan ada lagi. Jadi saya membayangkan cerita oma dulu itu semuanya ngumpul di sini. Lalu anaknya satu persatu menikah. Bubar kabeh. Rumah yang dahulu ramai, kini terasa lebih sunyi. Tapi satu kali ketika saya main di rumah oma, ada pengalaman yang menarik. Oma saya membuka album fotonya. Lalu dia lihat satu persatu perjalanan sejak anak-anak masih kecil-kecil. Dan salah satu bagian yang pahit yang oma ceritakan kepada saya adalah, waktu mami kamu umur 3 tahun, opa meninggal. Dan mami kamu masih punya adik lagi yang usianya baru 1 tahun. Saya membayangkan anak 8 yang 2 balita. Suaminya meninggal. Itu perjalanan yang berat sekali. Ia harus menjadi seorang single parents. Tapi ada satu kata-kata oma yang menarik dan ini sangat menancap di hati saya. Tapi lihat, Tuhan pelihara oma. Betapapun ternyata harus berjuang. Tapi perjuangan itu dijalankan terus. Betapapun harus nangis karena ada macam-macam omongan. Anak gak keurus. Ya sudahlah. Oma berdoa. Dan oma bertahan sampai sekarang. Album dibuka lagi, diceritakan anak yang satu menikah. Dibuka lagi cerita ada anak yang jadi sarjana, dibuka lagi bahkan sempat ada cucunya yang menikah. Oma itu pun ikut menangis situasi seperti itu. Sampai belakang, albumnya sudah habis, sayanya sudah pegel dengerin cerita oma. Tapi ceritanya ada terus. Saya kira begitulah pengalaman seorang cucu kalau sudah ketemu oma atau opanya. Tapi ada satu hal, oma betul bilang, rumah yang dahulu ramai, kini terasa sepi. Tetapi rumah yang ramai, rumah yang sepi, ketika membuka album foto itu, ada satu hal yang pasti. Dari rumahnya ramai sampai rumahnya sepi, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan bersama-sama terus. Dan itu yang sebenarnya terjadi. Tuhan ada. Tuhan menemani. Tuhan hadir dengan berbagai macam cara. Umumnya cerita. Ada aja rezeki. Kalau ternyata harus keluar uang banyak. Ada yang membanggakan. Di balik setiap yang memalukan, semuanya silih berganti terjadi. Tapi akhirnya di penutup cerita ketika album terakhir itu tutup. Tuhan itu ada. Tuhan itu bersama-sama kita. Mungkin gara-gara itu saya jadi pendeta ya saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca Injil Yohanes pun, narasi pembuka Injil Yohanes pasal 1, khususnya satu pasal itu ya ayat 1 sampai 18. Itu seperti membuka album. Membuka album. Ada cerita yang terjadi di dalam hidup manusia dan manusia diajak untuk
menemukan, menyadari, menginsyafkan diri. Tuhan itu ada. Mari kita lihat bagian demi bagian. Saudara-saudara, sesungguhnya pada saat Injil Yohanes ditulis dan ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada pada saat itu, jemaat Kristen sedang menerima pengaruh yang tidak baik. Pasti pengaruhnya dari filsafat Yunani. Ini jangan buru-buru kita bilang Yunani gak baik ya. Tapi gak baik dalam arti ini bikin orang bingung. Jadi orang-orang Yunani itu pada saat itu berpikirnya begini. Sesuatu yang sifatnya materi, buku, uang, harta, rumah, itu semuanya adalah kejahatan. Itu semuanya rendah. Jadi kalau mau hidup yang benar, jauh-jauhlah tuh dari begitu-begituan. Sesuatu yang rohani, wah ya kan. Sesuatu yang ya renungan, nah itu baru sesuatu yang baik. Jadi harus dipisahkan. Nah repot kan kalau begini caranya. Padahal orang dengan hartanya ia bisa memuliakan Tuhan. Padahal orang dengan tubuhnya, ini kan materi juga, bisa memuliakan Tuhan. Dengan benda apapun ia bisa melakukan hal-hal yang baik. Orang bilang, pisau itu adalah sesuatu yang jahat. Karena itu simpan dan buang. Kata siapa? Itu kalau gak ada pisau, emak-emak di dapur bingung. Gimana cara ngiris cabenya? Itu kalau gak ada pisau, bapak dokter di rumah sakit juga bingung. Itu bagaimana daging dibeset? Artinya, emak-emak di dapur pun bisa mempersembahkan masakan yang terbaik untuk keluarganya dengan pisau yang ada di tangannya. Dokter juga bisa mempersembahkan tindakan medis yang terbaik untuk pasiennya dengan pisau bedahnya. Nah, itu yang perlu dikoreksi pada akhirnya. Yang kedua, saudara-saudara. Pada saat itu juga berpengaruh nih. Orang-orang diajarin, tuh Yesus kan hebat. Mati, bangkit. Air laut lagi rame. Shh, tenang. Orang mati. Orang buta. Dia mah bukan orang. Dia setengah dewa. Jadi wajar kalau misalnya dia hebat. Kita mah bukan, kita mah orang. Beda dengan dia. Padahal Yesus mengalami kematian. Padahal Yesus juga menangis. Padahal Yesus juga pernah marah. Padahal Yesus juga pernah kesakitan. Pernah direndahkan. Dan seterusnya. Padahal Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah itu situasinya. Maka untuk merapikan situasi, untuk memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah setiap pengaruh filsafat Yunani yang beredar pada saat itu, penginjil Yohanes membuka kalimatnya, membuka narasinya dengan pada mulanya adalah firman. Pertama-tama orang diajak dulu. Oh, pada mulanya bukan sperma dan telur. Oke, nyambung nih. Seperti isu yang beredar dari Yunani. Benar, pada mulanya firman. Jadi supaya ketangkep dulu tuh orang-orang yang udah terlanjur punya pemahaman yang salah gara-gara pengaruh daripada Yunani. Dengerin dulu nih ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh Allah.
Oke, masuk. Firman itu adalah Allah. Ya, betul. Yesus adalah Allah. Yes. Masuk dulu nih, dipengaruhi dulu. Nah, firman itu sendiri apa sih? Atau bahasa Yunaninya logos. Sekarang orang-orang Yahudi ya adalah orang-orang yang menghayati bahwa yang disebut sebagai firman Allah adalah kuasa penciptaan dan penyataan Allah. Jadi waktu kisah penciptaan itu, ingat gak redaksinya? Allah berfirman, jadilah terang. Jadilah ini. Wah, oh iya ya. Firman ya, istilah yang dipakai itu firman ya. Saya kenal istilah itu. Oh, saya tahu. Oh, bukan sesuatu yang asing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada hal penting dari sini kita pelajari. Tuhan itu hadir bagi kita bukan dengan cara yang asing bagi kita. Cara yang benar-benar kita kenal. Itu yang diajarkan oleh penginjil Yohanes tentang Allah. Tadi pertama. Ketika orang Yunani menghayati Allah yang begitu besar. Betul, memang besar. Masuknya gampang. Dikenali. Ngerangkulnya itu gampang diterima. Itu caranya Allah. Hadir bagi manusia, hadir bagi dunia, hadir bagi kita. Dia mengenali kita tetapi juga dia hadir dengan sangat-sangat mudah dikenali. Dalam filsafat Yunani, logos dipahami sebagai prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Oh iya, saya setuju. Memang yang disebut dengan Allah itu ya paling berkuasa. Jadi bayangkanlah Yohanes ini ketika hadir di sana itu untuk memberitakan Injil lewat tulisan ini. Bukan hadir dengan konfrontatif begitu. Pokoknya gue beda dengan lu ya. Jadi bayangin ya kalau kita mau lakukan pendekatan sama orang. Lalu kitanya itu beda banget gitu. Kitanya sangat jauh begitu. Sangat bertolak belakang. Nah, susah. Nah, Yohanes memperlihatkan pendekatan yang sangat smooth, sangat baik. Tapi sebenarnya sekali lagi niat Yohanes Pembaptis adalah penginjil Yohanes adalah ingin mengajarkan kepada banyak orang bahwa Allah itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Mudah dikenali, mudah dirasakan dan menyentuh sedemikian rupa bersatu dengan kita. Ayo, siapa yang susah? Siapa yang merasakan Allah itu begitu jauh? Ayo, siapa? Nah, mari kita belajar lanjut. Yesus yang digambarkan oleh Injil Yohanes adalah Allah yang menyatakan dirinya secara nyata dan dapat dikenali manusia. Nah, dari sini kemudian penginjil Yohanes bilang, manusia itu kan punya mata. Betul? Betul. Tadi kan Allah kan kita kenal nih. Maha kuasa, pengatur alam semesta, iya. Manusia punya mata, betul. Kelihatan enggak? Enggak. Kedengaran enggak? Enggak. Itu. Sekarang Allahnya menyatakan dirinya secara nyata. Dapat dikenali manusia. Satu-satunya cara adalah menjadi manusia. Saya mau menyeberang jalan. Lalu di sebelah saya tiba-tiba terlihat seekor kucing. Saya sangat yakin dari gelagatnya itu kucing mau nyeberang jalan juga sama saya.
Pertanyaannya, bagaimanakah cara saya menolong kucing ini supaya ia bisa menyeberangi jalan dengan selamat? Meong, 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 meong. Mau nggak kucingnya digituin? Nggak mau. Tadi ada yang bilang gendong. Imajinasikan, saya yang tidak pernah dilihat oleh kucing itu, lalu tiba-tiba mendekati kucing itu, mau saya tangkap, saya gendong. Kira-kira gimana? Kemungkinan ke satu dicakar. Kemungkinan dua lari. Kemungkinan ketiga saya dianggap mencuri kucing orang. Susah saudara-saudara. Satu-satunya cara saya berubah menjadi kucing juga. Betul? Baru tuh kucing, oh sama. Daripada manusia bermeong-meongan, mendingan kucing ketemu kucing meong-meongan. Nyambung saudara-saudara. Begitu sama-sama jadi kucing. Jadi kita komunikasi dengan baik. Kita rangkulan dengan baik. Kita saling mendengarkan dengan baik. Pertanyaan saya gampang. Bapak Ibu mau gak nih sehari-hari jadi manusia, makan bistik, dandan, pergi ke mall. Sekarang Bapak Ibu berubah jadi kucing. Mau? Mau gak? Makan sarden. Sarden bekas maksud saya. Utal-utal di tempat sampah. Mau? Gak mau. Jadi untuk menjadi sama, itu susah dan banyak penolakan yang gak mau. Saya gak mau jadi kucing. Tapi Allah mau jadi manusia. Ia rela menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara gak rela jadi kucing. Tetapi Allah rela menjadi manusia. Nah ini yang mau dibilang sama Yohanes. Supaya apa? Supaya kita kenal, supaya kita dekat, supaya kita tahu, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mendengar. Nih, Yesus di depan mata, pegang pundaknya ada, dengerin suaranya, lihat wajahnya, pegang rambutnya, rangkul, bisa. Karena Allahnya sudah menjadi manusia. Ya, begitu dekat. Ya, sekali lagi begitu dekat. Yesus begitu dekat. Bukan cuma ada di antara kita, tetapi begitu dekat. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang lebih dalam lagi saudara-saudara. Sesungguhnya kata manusia yang ditulis dalam Injil Yohanes itu memakai istilah sarx, yaitu daging. Daging ya, silahkan Bapak Ibu membayangkan daging yang Bapak Ibu beli di pasar. Bapak Ibu misalnya pergi ke pasar, beli daging, taruh di mobil, ternyata setelah beli daging mendadak ada banyak urusan. Itu mobil pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon, balik lagi ke Jakarta, 3 hari itu daging gak dikeluarin dari mobil. Kira-kira kenapa daging itu busuk? Karena mati. Tapi itulah karakter daging. Memang mudah dibusuki. Memang mudah dirasuki. Itulah daging. Nih daging nih, segini gede nih saudara-saudara. Dikasih vitamin, ya. Olahraga, iya. Dimaskerin, iya. Dikasih face shield, iya. Dikasih baju asbat, iya. Angger baik kena COVID. Ini daging nih saudara-saudara sedemikian rupa. Kuat dan perkasa. Nginjek jarum. Celep. Jarumnya karatan.
panas, saudara-saudara. Kejat-kejat. Jadi kata daging itu sebenarnya ingin menggambarkan betapa ringkihnya, betapa rapuhnya, betapa terbatasnya. Nah ini betapa fana, yaitu kan yang namanya jenazah kan akhirnya harus dikremasi atau dikubur dan kemudian hancur begitu ya, fana. Dan ketika rapuh, terbatas, fana, itulah akibatnya ada rasa sakit kalau kepukul. Sakit kalau jatuh, maaf ya yang punya pengalaman sampai patah tulang, maaf. Ya itu memang kenyataannya. Kemarin saya turun dari jemuran, ada air, gak kelihatan, keinjek, pleset. Sut. Itu yang namanya jari kaki nabrak tembok. Duer. Dan yang paling kena itu yang paling kecil, saudara-saudara. Yang paling gede mah diam aja di belakang begitu. Karena yang gede rada pendek gitu, yang kecil rada panjang begitu ya. Wah itu seperti bengkok begitu, lalu biru gitu, gede sendiri gitu ya. Sesudah begitu jalan mulai pincang, saudara-saudara. Lalu harus mengantarkan anak main karena istri waktu itu lagi ke Cirebon begitu. Begitu anak mainnya mau kemana? Ya udah deket-deket stasiun Cisauk, deket mama. Kemana? Deket stasiun Cisauk jalan-jalannya. Ayon, saudara-saudara. Jalannya jauh, saudara-saudara. Pincanglah jalan itu. Begitu setelah main di Ayon, ya yuk kita sampai ke stasiun Cisauk jemput mama. Lalu mulailah panggilan alam terasa di perut ini, saudara-saudara. Bayan kaki lagi begitu sakit. Dapat WC jongkok pisan, saudara-saudara. Aduh, ya ampun. Dan itu hari pertama. Yang namanya bengkak, hari kedua makin enak atau makin sakit? Makin sakit, saudara-saudara. Lalu datanglah keponakan yang kangen sama engkunya itu. Engku begitu nemplok ke atas rupanya melorot, turun dan kakinya nginjek. Jerak, aduh. Yang namanya sark, saudara-saudara, namanya daging gitu. Ternyata kelemahan di daging yang kecil begitu mempengaruhi sekujur tubuh saya. Itulah daging. Bahkan kalau kita sakit ya, daging ini sakit. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang lagi sakit itu gampang marah, betul nggak? Lebih gampang marahnya daripada orang sehat, betul nggak? Orang sehat aja marah-marah apalagi sakit gitu ya. Itulah yang dialami. Jadi ada nuansa kemanusiaan, ada nuansa kelemahan, ada nuansa menangis, ada nuansa kecewa, ada nuansa marah. Istilah SARS itu membuat kita menjadi semakin terbatas dan makin tak berdaya. Yesus memilih itu. Kenapa? Yesus milih menjadi sama. Kenapa? Supaya Yesus tahu perasaan kita. Supaya itu kita merasa Yesus tuh nemani kita bukan karena semata-mata hadir di sebelah kita. Tetapi karena apa yang kita rasakan, Yesus tahu. Apa yang kita sedihkan, Yesus tahu seberapa menyedihkannya itu. Apa yang kita perihkan, Yesus tahu apa yang perih itu. Tahu itu semua. Kenapa? Kesaksian Injil Yohanes, Allah menjadi sarks, menjadi daging. Yesus memilih hidup sepenuhnya di dalam realitas manusia. Bahkan dikatakan ia diam di antara kita. Berarti memang berkemah, berdiam secara dekat. Bukan sekedar singgah ataupun sekedar mampir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ketika kita bersama-sama menyongsong Natal, kita dipersiapkan dengan satu pemahaman iman bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Termasuk ketika situasinya sedang seperti ini.
Seperti quotes yang ditulis ini. Ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu. Ketika ingatan mulai melemah. Ketika dunia terasa berubah begitu cepat. Yesus tetap tinggal. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi saudara-saudara, tidak lagi sekuat dulu tentang tubuh, tentang daging. Saya berulang kali menghibur orang yang sakit dengan mengatakan begini. Tidak ada orang yang seiring berjalannya usia, ia makin sehat. Tidak ada. Pasti semakin lemah. Nggak ada orang yang tulangnya tambah kuat, nggak ada. Nggak ada orang yang umurnya tambah muda, nggak ada. Semua tambah tua, ya nggak ada. Ya. Saya umur segini aja udah mulai ini kan. Ya, teman saya ada, dia gondrong, nggak seperti saya, tapi putih begitu rambutnya. Ya itu. Itu bicara tentang tubuh yang. Tapi sekali lagi, biar tubuh itu tambah tua. Biar tubuh itu tambah lemah. Biar tubuh itu tambah memperlihatkan kerapuhannya. Tapi Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan kita yang rapuh itu. Ketika ingatan mulai melemah, ini mulai bicara organ dalam tubuh manusia begitu ya. Otak dalam hal ingatan, tapi kan ada yang lain, entah itu jantungnya, entah itu paru-parunya, entah itu ginjalnya, entah itu levernya, ususnya, dan sebagainya lah. Ketika itu semua kemudian mulai menurun fungsi-fungsi. Ingat saudara-saudara, Yesus pun pernah mengalami tubuhnya, fungsinya menurun, bahkan drastis sekali. Yesus pernah mengalami kok fungsi tubuhnya itu dari anak kecil, lahirlah bayi Yesus, lalu fungsi-fungsi tubuhnya meningkat gitu. Pernah. Tapi juga jangan salah, Allah yang menjadi manusia, yang bersama-sama dengan kita itu juga pernah mengalami kemenurunan drastis bahkan. Yesus pernah alami itu. Ketika dunia terasa berubah begitu cepat. Kita ketinggalan zaman. Kita gaptek. Kita boleh diketawain anak muda. Ya zaman Yesus memang tidak ada teknologi secanggih sekarang. Begitu ya. Tapi kenapa? Perkembangan terlalu cepat. Dan kemudian kita tertinggal. Kenapa ada situasi yang membuat kita tidak sanggup mengejar ketertinggalan itu? Kenapa ada kelemahan-kelemahan fisik, kelemahan-kelemahan intelijensia kita? Sekali lagi, semuanya faktor U atau faktor tubuh kita. Tetapi Yesus tetap tinggal dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Semoga saudara-saudara dalam perayaan Natal semakin kita diteguhkan nanti. Immanuel, Allah yang secara total bersama-sama dengan manusia. Amin. Mari kita lihat ayat mas kita. Boleh teman-teman multimedia ya. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Doa ya. Mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, dalam doa syafaat ini
kami bersatu hati dengan saudara-saudari kami yang dalam masing-masing pergumulannya. Kami berdoa bersama dengan Ibu Sunli pasca balon pembuluh darah di kaki. Kami berdoa bersama-sama dengan Ibu Wanti pasca operasi lutut. Juga berdoa bersama-sama Ibu Lisda pasca kedukaan atas meninggalnya putri terkasih. Berdoa bersama juga dengan Bapak Lukas pasca pemulihan dari jatuh akibat Parkinson dan stroke. Biarlah Tuhan memulihkan setiap keadaan, seraya kerinduan kami sebagai manusia yang senantiasa ingin ditemani, menghayati Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan manusia, dengan semesta raya ini. Kami berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh umat Usindah beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan karuniakan sukacita dan damai sejahtera di dalam kesehariannya. Berikan semangat dan sehat senantiasa. Kami berdoa untuk program kerja Usindah yang telah direncanakan. Kiranya dapat berjalan dengan baik, membawa berkat bagi banyak Usindah sesuai dengan rancangan dan kebaikannya. Kami terus berdoa untuk proses pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia Gading Serpong. Tuhan yang cukupkan dananya dan dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Desember 2025. Bersama dengan Ibu Erni Wongso, Ibu Lani Jayadi, Ibu Rachel Sukaya, Ibu Ratna Untari, Ibu Sri Damar, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang kami ketahui, kami kenali dalam keadaan ulang tahun, sukacita. Biarlah kami boleh bersukacita bersama dengan mereka dan terus membawanya di dalam doa. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini ada persembahan angklung, permainan angklung dari Usindah. Pertama akan dimainkan musik Whispering Hope. Nanti kedua akan dimainkan Malam Kudus dan Silent Night. Pada saat itu nanti jemaat diundang berdiri.
Bapak Ibu sekalian diundang berdiri. Siapkan lilinnya. Kita nyalakan lilinnya ya, Bapak Ibu.
Terima kasih persembahan angklung dengan pujian Whispering Hope dan Malam Kudus. Pujian yang indah ya. Dan permainan angklung yang semua serasi, semua kompak ya ibu-ibu ya. Iya. Dan latihannya tetap semangat, rutin ya, setiap hari Jumat. Berkat latihan yang rutin, yang tekun, jadi menghasilkan musik yang indah ya. Bapak Ibu, tinggal 14 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan akan masuk tahun 2026. Ketika kita melihat ke belakang, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada suka, ada sedih, ada sehat, ada sakit, ada ribut, ada rukun, ada berhasil, ada gagal ya. Seperti tadi Pak Pram menceritakan omanya ya, membuat album. Tadi aku bilang, Pak, kalau gitu kita perlu juga ya buat album ya untuk anak cucu kita. Jadi bisa melihat penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita ya. Yang selalu menyertai kita, memulihkan kita. Nah, andaikan laut itu tintanya dan langit jadi kertasnya, ranting jadi kalamnya, tidak akan muat mengungkapkan kisah kasih cintanya Tuhan kepada kita ya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Ayatnya 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita naikkan pujian, agunglah kasih Allahku. Sekarangnya neraka dapat
Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang Sang Firman yang telah lahir bagi kita menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Dan Sang Firman senantiasa memelihara kita dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Boleh Allah yang senantiasa dekat di dalam kehidupan kita tak kala kita mengalami berbagai hal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan, terimalah biar persembahan ini juga boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Natal mengingatkan kita untuk membawa kabar sukacita dan keselamatan pada sesama kita kemanapun kita pergi. Mari kita naikkan pujian, hai siarkan di gunung. Hai, silakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, silakan di gunung, lahirnya Allah Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Allah Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita mendekat. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Allah Masih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Masih. Mari saudara-saudara kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian Selamat Hari Natal.
Dan we wish you Merry Christmas sambil bersalam-salaman kepada kiri kanannya, muka belakang. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Iya, masih salam-salaman ya. Saya dari sini ngelihat kayak pohon Natal besar deh. Iya, wajah-wajah penuh sukacita ya. Kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi apa ya yang disampaikan oleh Pendeta Pram? Ketika rumahnya menjadi sunyi. Kemudian apa? Ketika tubuh tidak sekuat dulu. Ketika ingatan mulai melemah. Ketika dunia terasa berubah begitu cepat. Satu hal yang pasti apa? Yesus tetap tinggal. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ya. Pagi ini atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pram Mudia Hidayat, kepada liturgos kita Ibu Vivi, dan kepada pemusik kita Ibu Yanti, singer kita Ibu Heti dan Ibu Julia. Ini bukan. Kalau saya bilang, pernah dengar vokal grup Lex Trio nggak? Nah, ketahuan umurnya. Ya, inilah Lex Trio kita. Terima kasih ya, ibu-ibu. Kemudian terima kasih juga untuk penerima tamu kita, Ibu Sri Harijati dan Ibu Hernawati. Dan kepada anak-anak kita yang baik, Kelvin dan Efrat yang selalu setia nemenin oma-oma, opa-opa di sini. Ya, terima kasih juga kepada vokal grup Ebenheiser. Kemudian angklung, waduh luar biasa ya. Luar biasa banget loh tadi ngiringin. Saya tadi udah rekam, nanti coba saya mau ajukan ke salah satu TV swasta. Loh, kok ya diajukan aja, diterima kagak diterima kan urusan nanti. Ya.
Kalau diajukan kayaknya diterima deh Pak. Iya. Terus nih, minggu depan, nah libur. Kalau anak sekolah minggu depan libur, hore. Kalau Usinda enggak. Oh, enggak libur. Di sini libur ya. Tanggal 24 kan? Malamnya Natalan diundang sama pendeta Pram. Ya? Di gereja ya. Kemudian tanggal 31 juga libur. Jadi kita libur 2 minggu ya. Tanggal 24 dan tanggal 31. Iya, ya. Tanggal 31 juga di gereja ada kebaktian ya. Di sini nggak ada, di gereja ada. Ya, jadi tetap bisa kebaktian. Kemudian kita akan masuk tanggal 7 Januari. Ya, 7 Januari 2026. Cepet ya. Kayaknya baru masuk 2025 udah 2026. Ya. Tema kita tanggal 7, semua karena anugerahnya. Pembawa firman-Nya Pendeta Emeritus Santoni, ya. Pemimpin pujian penatua kita, Penatua Toba Sitorus. Kemudian singersnya Bapak Irawan Rudianto dan Bapak Julius. Pemusiknya Bapak Kuncoro. Penerima tamu Bapak Hengki dan Bapak Arifin. Pembaca warta Ini tertulis di sini mau diganti Bapak Anita, jadi bingung. Udah Ibu Anita aja deh. Ya. Ketua kita Ibu Anita, ya. Oke. Apakah ada tamu yang baru hadir? Banyak loh tadi. Banyak ya. Coba boleh diundang maju ke depan. Ayo nggak apa-apa. Kita berharap nanti minggu-minggu ke depan boleh bersama-sama dengan Persekutuan Usinda ya. Ayo. Kita akan sambut teman-teman baru kita ya. Ayo maju, nggak apa-apa kok. Salam buat semuanya ya. Saya dulu pernah datang 2 kali, lalu nggak datang lagi. Ini baru datang lagi diajak sama teman saya Eva. Ya. Udah gitu aja ya, terima kasih. Bisa ngomong. Kenapa? Nama, oh ya. Nama saya Ingrid aja, Ingrid. Tinggal di Gading Serpong, sektor 7B. Umur 80. Baru kemarin tanggal 1. Iya. Nama saya Nani, tinggal di Binong Permai, G17 nomor 3, umur 63. Halo, Shalom. Nama saya Lani, tinggal di Cendanapak, Karawaci. Tanggalnya lahirnya 23 Agustus 69. Usianya 56. Ya, shalom semuanya, saudara-saudariku. Nama saya Awi. Saya tinggal sama dengan Ibu Lani. Saya ibadah biasa di GBI CK7. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua. Oh, umur saya 57. Ya. Salam kenal. Nama saya Erik, umur 46. Ya. Ya, kita sambut teman-teman kita ya.
kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam namanya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam namanya. Teman-teman baru diharapkan nanti tanggal 7 datang lagi ya. Kita bergabung ya. Ya, pengumuman yang berikutnya, tadi ketika kita nyanyi lagu Malam Kudus, ada dibagikan lilin lampu, ya. Itu boleh dibawa pulang, ya. Nanti malam kalau kangen boleh nyanyi sendiri, ya. Oke. Kemudian MMA, siapa yang ingat minggu lalu MMA? Membaca, memahami ayat Alkitab. Nah, di depan Bapak Ibu ada meja yang telah tersedia, ya. Kita ada perjamuan kecil untuk teman-teman MMA, ya. Teman-teman yang di belakang yang belum bergabung di MMA, boleh ambil bagian. Nanti masuk aja di kelompok mana, ya. Nggak apa-apa, ya. Ikut ambil bagian. Nanti di kelompok MMA, pengurus mengharapkan Bapak Ibu bisa sharing, ya, sharing pengalaman selama setahun ini, berkat apa yang sudah dirasakan, ya. Tapi nggak usah dibacain dari 1 Januari 2025 sampai 17 Desember, nggak usah, ya. Satu aja, ya, masing-masing satu aja. Kemudian ada satu lagi, Bapak Ibu merindukan program apa ya yang ada di Usinda gitu. Mungkin nih ya, Bu Linda bisa gak sih bikin program ada line dance buat oma-oma gitu. Nah gitu ya. Gak apa-apa, jadi masukan buat oma-oma, buat pengurus ya. Gak apa-apa, nanti coba dipikirkan apa yang mau dibuat gitu. Atau ada latihan menjadi pendeta gitu. Boleh. Loh, jangan membayangkan menjadi pendeta kudu khotbah. Ya. Di rumah juga bisa jadi pendeta loh. Apa itu? Berbagi kasih, berbagi firman. Ya kan? Ya. Kalau sekolah lagi nggak bisa. Kelamaan kita kalau sekolah lagi ya. Ya. Terima sih diterima, ada SCT kok khusus untuk ini. Tapi kelamaan, mendingan datang ke persekutuan aja ya. Kita belajarnya yang sudah dipelajari sama pendeta-pendeta kita, ya. Ya. Jadi nanti tolong di-sharing apa yang kerinduan dari jemaat, pengurus mau mendengarnya, ya. Nanti kalau bisa wujudkan, kita akan wujudkan untuk program tahun depan ya, 2026-2027. Ya, itu. Sebenarnya udah selesai sih wartanya gitu. Cuman kayaknya masih kangen ya. Ya, yuk. Libur panjang ya. Oke, kita lanjutkan di kelompok masing-masing ya. Sebentar pengurus lagi mempersiapkan sesuatu untuk kita santap bersama ya. Iya, yuk. Pengurus yang lain mungkin ada yang bisa dibantu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu 7 Januari ya. Tapi jangan pulang dulu. Kita masih mau bincang-bincang ya. Sebentar. Yang belum ikut MMA boleh bergabung ya di kelompok-kelompok. Nggak apa-apa ya.